Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Di sebuah kampung tempat Abu Nawas tinggal, hiduplah seorang pemuda yang suka berbuat usil. Hampir semua warga pernah menjadi korban keusilannya. Yang membuat warga kesal, pemuda ini sama sekali tidak punya sopan santun. Kepada yang lebih muda, ia tak segan-segan mengganggu. Apalagi kepada yang lebih tua, ia juga berani bertindak seenaknya. Bagi si pemuda, yang penting ia puas dan bisa tertawa. Hingga pada suatu hari, si pemuda pun merasakan suntuk. Ia memutuskan untuk berjalan-jalan keliling kampung. Saat sedang asik menikmati suasana perkampungan, dari kejauhan ia melihat seorang pria tua berjalan dengan tongkat. Pria itu tak lain dan tak bukan adalah Abu Nawas. Melihat Abu Nawas, si pemuda langsung terbesit ide untuk mengerjainya. Ia pun mengikuti Abu Nawas hingga sampai di sebuah warung tempat Abu Nawas biasa berkumpul dengan kawan-kawannya. Abu Nawas duduk santai bersama teman-temannya, sementara si pemuda menghampiri dengan wajah penuh rencana usil. "Kek, saya perhatikan kakek ini jalannya lambat. Padahal kakek kan udah pakai tongkat," ujar si pemuda tanpa basa-basi. Kedatangan si pemuda yang tiba-tiba dan ucapannya yang kurang sopan membuat Abu Nawas sedikit terkejut. Namun dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Saya ini kan udah tua, wajar kalau jalannya lambat. Beda dengan kamu yang masih muda." Iya sih kek. Nah, karena kakek ini sudah terlihat sangat tua, kira-kira kapan kakek mati?" tanya si pemuda sambil tersenyum lebar. Ucapan itu membuat orang-orang di warung tersentak, termasuk Abu Nawas. Tapi dengan tenang Abu Nawas bertanya, "Maaf anak muda, bisa kamu jelaskan maksud pertanyaanmu tadi?" Si pemuda pun menjawab sambil tertawa, "Begini kek, kalau kakek mati nanti saya mau titip surat buat ayah saya. Ayah saya itu sudah mati beberapa tahun yang lalu kek." Mendengar ucapan itu Abu Nawas pun merasa kesal. Namun ia tahu jika ia marah si pemuda justru akan merasa puas karena berhasil mengerjainya. Dengan senyuman penuh makna Abu Nawas pun menjawab, "Terima kasih atas kepercayaanmu anak muda. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa memenuhi permintaanmu." "Loh kenapa kek? Apakah kakek keberatan? Tenang aja kek, suratnya nanti saya selipkan di kain kafan kakek kok," balas si pemuda masih mencoba meledek. "Bukan itu masalahnya," jawab Abu Nawas dengan tenang. "Kalau nanti saya mati, saya tidak tahu arah jalan menuju neraka jahanam. Tapi jangan khawatir, saya punya solusi. Lebih baik kamu pergi ke Mesir, surat untuk ayahmu bisa kamu titipkan kepada Fir'aun. Dia pasti tahu alamatnya." Spontan, ucapan Abu Nawas membuat semua orang di warung tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak bisa menahan gelak tawa hingga perut mereka terasa sakit. Sementara itu wajah si pemuda mendadak pucat dan menahan malu. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia langsung pergi meninggalkan warung dengan langkah yang gontai. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Baginda Raja memanggil Abu Nawas ke istana. Dengan senyuman yang penuh dengan teka-teki, Baginda Raja yang terkenal gemar menguji kecerdasan Abu Nawas berkata, "Hei Abu Nawas, aku punya pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh siapapun di kerajaanku. Kalau kamu berhasil menjawabnya, kamu akan mendapatkan hadiah emas sepenuh keranjang. Tapi kalau kamu gagal, kamu harus membersihkan kandang kuda selama sebulan penuh." Abu Nawas pun tersenyum tipis. Dia tahu pertanyaan Baginda Raja pasti rumit dan menjebak, tetapi ia tidak gentar. "Siap Paduka, apakah pertanyaan itu Paduka?" tanyanya dengan tenang. Baginda Raja mendekatkan tubuhnya, menatap Abu Nawas, lalu berkata, "Apa yang lebih jahat daripada setan dan iblis?" Pertanyaan itu membuat Abu Nawas terdiam sejenak. Ia tahu bahwa jawaban sembarangan tidak akan diterima oleh Baginda Raja. Maka ia pun berkata, "Paduka yang mulia, pertanyaan ini sangat besar dan membutuhkan pemikiran yang mendalam. Mohon beri hamba waktu 3 hari untuk mencari jawabannya Paduka." Baginda Raja pun tersenyum dengan licik. "Baiklah,
Aku beri kamu waktu 3 hari. Tapi ingat, jawabanmu harus memuaskanku, Abu Nawas. Setelah meninggalkan istana, Abu Nawas pun mulai berpikir keras. Pada hari pertama, ia pergi ke pasar untuk mengamati tingkah laku orang-orang. Di sana, ia melihat seorang pedagang yang mencurangi timbangannya akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Ia menambahkan beban kecil yang tersembunyi di bawah timbangan, sehingga barang yang ia jual terlihat lebih berat dari yang sebenarnya. Abu Nawas mendekati seorang pembeli dan berkata, "Tahukah kamu bahwa barang yang kamu beli sebenarnya lebih ringan dari yang terlihat?" Pembeli itu terkejut, tetapi pedagang itu langsung membantah dengan suara lantang, "Jangan dengarkan dia, aku ini pedagang yang jujur." Abu Nawas pun tersenyum sambil bergumam dalam hati, "Orang ini menggunakan akalnya untuk mencurangi orang lain. Apakah ini yang lebih jahat daripada setan?" Namun, ia merasa ini belum cukup untuk menjadi jawaban yang pasti. Ia terus berjalan hingga ia melihat seorang pejabat kerajaan sedang memeras seorang petani miskin. Pejabat itu memaksa sang petani untuk membayar pajak lebih tinggi dari yang seharusnya, dengan ancaman akan menyita tanahnya jika tidak segera membayar. Abu Nawas pun merasa geram melihatnya. "Ini lebih jahat lagi," pikirnya. Tapi ia tetap merasa ada hal yang lebih besar daripada ini. Pada hari kedua, Abu Nawas pun memutuskan untuk mencari nasihat dari seorang alim yang terkenal bijaksana di masjid. Ia menceritakan pertanyaan baginda raja dan bertanya, "Nah, kalau menurut Tuan, apa yang lebih jahat daripada setan atau iblis?" Sang alim itu pun tersenyum dan berkata, "Setan atau iblis itu musuh yang nyata, tapi mereka hanya bisa menggoda. Manusia di sisi lain bisa menjadi lebih jahat ketika mereka mengikuti hawa nafsu mereka tanpa kendali. Bahkan hawa nafsu manusia bisa membuat mereka melakukan hal-hal yang bahkan setan pun tak terpikirkan." Mendengar ini, Abu Nawas merasa pencerahannya semakin lengkap. Ia merenungkan kata-kata itu sepanjang malam dan merangkai jawaban yang akan ia berikan kepada baginda raja. Di hari ketiga, Abu Nawas kembali ke istana. Baginda raja sudah menunggu dengan penuh rasa ingin tahu, dikelilingi oleh para menteri dan penasehatnya. "Jadi Abu Nawas," kata baginda raja dengan senyum penuh harap, "apa jawabanmu? Apa yang lebih jahat daripada setan atau iblis?" Abu Nawas pun membungkuk hormat dan menjawab dengan tenang, "Paduka yang mulia, yang lebih jahat daripada setan adalah manusia yang menggunakan akalnya untuk berbuat kejahatan." Baginda raja mengernyit, penasaran dengan jawaban itu. "Manusia? Jelaskan maksudmu." Abu Nawas pun melanjutkan dengan penuh percaya diri, "Setan hanya menggoda Paduka. Mereka memanfaatkan kelemahan manusia. Tetapi manusia memiliki akal yang bisa membedakan antara baik dan buruk. Ketika manusia dengan sengaja menggunakan akalnya untuk mencurangi orang lain, menindas yang lemah, atau bahkan merusak tatanan dunia demi kepentingan pribadi, mereka melampaui setan dalam hal kejahatan Paduka. Setan hanyalah penggoda, tetapi manusia menjadi pelaku kejahatan yang sesungguhnya." Mendengar penjelasan itu, baginda raja terdiam. Ia merenungkan kata-kata Abu Nawas. Ia tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kamu benar-benar luar biasa. Jawabanmu sangat bijaksana. Kamu telah membuka mataku bahwa kejahatan sejati bukan hanya berasal dari godaan setan, tetapi juga dari akal manusia yang disalahgunakan." Baginda raja pun memerintahkan pelayan untuk membawa keranjang emas sebagai hadiah, dan dengan senang hati Abu Nawas pun menerimanya. Dalam perjalanan pulang, Abu Nawas tersenyum puas sambil berkata, "Seperti biasa, akal sehat dan kebijaksanaan adalah senjata yang terbaik." Kisah ini pun menyebar ke seluruh penjuru negeri, menambah kekaguman rakyat kepada kecerdasan dan kebijaksanaan Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Bukan hanya melawan orang pandai, Abu Nawas juga pernah melawan orang yang berotot kekar, yaitu dalam kompetisi tinju bebas. Berikut kisahnya.
Suasana pagi yang cerah mengusik Abu Nawas untuk berjalan-jalan menikmati indahnya kota Baghdad. Seperti biasa, ia juga tak lupa mampir ke warung untuk nongkrong bersama kawan-kawannya. Setibanya di warung, ternyata kawan-kawan Abu Nawas sudah pada berkumpul. Mereka tampak asik sedang membicarakan suatu berita yang lagi hangat. Karena merasa ingin tahu, Abu Nawas pun lalu bertanya kepada mereka. "Wih, kayaknya kalian lagi ngobrol serius nih. Ada kabar terbaru apa?" tanya Abu Nawas. Salah satu dari kawannya menjawab, "Ada Abu Nawas, itu lomba tinju bebas. Hadiahnya nggak main-main loh, 1 kilogram emas." "Wih, yang bener?" tanya Abu Nawas kaget. "Apa semua boleh mendaftar?" tanya Abu Nawas kembali. Mereka pun menjawab, "Lomba ini terbuka untuk umum Abu Nawas. Semua orang boleh mendaftar." "Memangnya kamu mau ikut?" tanya mereka tertawa. "Oh iya dong, aku mau ikut mendaftar," jawab Abu Nawas mantap. "Apa? Kamu serius Abu Nawas?" tanya mereka tak percaya. "Maaf nih Abu Nawas, bukannya aku menghina, tapi badanmu itu kan kurus dan tenagamu juga nggak begitu kuat." Namun Abu Nawas tidak menghiraukan ucapan temannya itu. "Ya, kita lihat saja nanti siapa yang bakal menjadi juaranya," ujar Abu Nawas penuh percaya diri. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Semua orang berkumpul di lapangan untuk menyaksikan jalannya perhelatan tinju bebas. Kawan-kawan Abu Nawas juga berbondong-bondong ikut menghadirinya. Mereka penasaran dengan aksi Abu Nawas nantinya. Pertandingan demi pertandingan pun telah selesai dilaksanakan. Beberapa peserta ada yang mengalami cedera, ada juga yang sampai keluar darahnya. Dan kini tibalah giliran Abu Nawas melawan dengan petinju yang berbadan kekar dan besar. Dipanggillah nama petinju itu supaya masuk ke dalam ring. Ia pun masuk dengan gagahnya sambil mengepalkan tangannya, seolah-olah tak sabar ingin menghajar Abu Nawas. "Gila, badannya gede banget," ujar kawan Abu Nawas. "Ini mas kali tonjok bisa mati Abu Nawas," sahut kawan lainnya. Namun ketika Abu Nawas dipanggil, Abu Nawas sama sekali tidak menampakkan dirinya. Setelah ditunggu beberapa menit, Abu Nawas masih saja belum kelihatan. Maka dengan terpaksa pertandingan pun ditunda. Bukan main geramnya petinju itu. Baginya ini merupakan pelecehan. "Mana Abu Nawas? Mana Abu Nawas?" teriaknya penuh emosi. "Ada yang tahu di mana rumahnya? Aku akan menyeret paksa dia kemari," sambungnya. Beberapa orang lalu menunjukkan di mana alamat rumah Abu Nawas. Dengan langkah tegap si petinju itu bergegas menuju rumah Abu Nawas. "Waduh, mampus tuh Abu Nawas," celetuk salah satu kawan Abu Nawas. Dengan dikawal beberapa orang dan panitia lomba, sampailah si petinju itu di depan rumah Abu Nawas. Saking emosinya, si petinju langsung mendobrak pintu rumah Abu Nawas dengan sekali pukul. Akan tetapi saat dia mulai memasuki rumah Abu Nawas, ia tidak mendapati seorang pun di situ. Ia malah dikejutkan oleh sesuatu yang membuatnya sangat kaget. Badannya mendadak langsung gemetaran. Pasalnya ia melihat terpampang celana pendek untuk tinju, tapi dengan ukuran yang sangat besar. Kontan saja sang petinju tadi, nyalinya langsung menciut. "Mati aku, ternyata yang bernama Abu Nawas tubuhnya besar sekali. Celana pendeknya saja segitu, bagaimana orangnya?" pikir si petinju itu. Dengan langkah gemetaran, si petinju lalu keluar dari rumah Abu Nawas dan menemui panitia lomba. "Aku nggak mau meneruskan pertandingan ini. Aku mengundurkan diri," ucap si petinju tersebut. Akibat dari kecerdikan Abu Nawas ini, ia pun menjadi pemenangnya tanpa harus bertanding. Abu Nawas pun akhirnya mendapatkan hadiah 1 kilogram emas. Kisah selanjutnya.
Menjadi orang yang mendapatkan amanat memang suatu penghargaan tersendiri, bahwa kita termasuk orang yang dipercaya. Tapi di samping itu, tanggung jawab kepada amanat juga sangat besar. Jangan sampai membuat kecewa kepada si pemberi amanat, apalagi mengkhianatinya. Maka tak heran bila orang yang mendapatkan amanat akan mengerahkan semua kemampuannya demi terwujudnya amanat tersebut. Seperti yang terjadi pada Abu Nawas di kisah kali ini. Ia mendapatkan sebuah amanat dari Tuan Hakim demi untuk keamanan warga di kampungnya. Tapi apa yang terjadi? Sungguh di luar nurul. Berikut kisah lengkapnya. Suatu hari, di kota Baghdad digemparkan berita tentang kasus pencurian. Dan tak tanggung-tanggung, yang dicuri adalah uang warga yang disimpan di dalam peti. Yang lebih mengherankannya lagi, peti tersebut masih dalam keadaan utuh. Gemboknya tidak rusak sama sekali. Padahal kuncinya disimpan oleh Tuan Hakim sendiri. Dari situlah Tuan Hakim mengetahui ada seseorang yang sengaja mencuri kunci lalu dikembalikan ke tempatnya semula. Dan pencurinya tidak lain pastinya adalah orang dalam. Untuk mengungkap kasus ini, Tuan Hakim pun mengumpulkan para asistennya. Mereka saling menyalahkan satu sama lain, sehingga terjadi diskusi yang sangat alot. Melihat hal itu, Tuan Hakim pun menjadi jengkel. Sudah, hentikan pertengkaran kalian. Yang sudah terjadi, ya sudah. Saat ini, kita tidak penting mengetahui siapa pencurinya. Yang lebih penting, jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Dan bagaimana caranya supaya kunci petinya aman, tutur Tuan Hakim. Kemudian salah satu asistennya berkata, Tuan, bagaimana kalau kita tugaskan seseorang yang dipercaya untuk menyimpan kunci peti itu? Usul asisten tersebut. Benar itu Tuan, kami sangat setuju dengan usulan itu, jawab mereka serempak. Baiklah, saya kira orang yang pantas ditugaskan adalah Abu Nawas. Bagaimana pendapat kalian? Tanya Tuan Hakim. Kami setuju Tuan Hakim, Abu Nawas memang orang yang jujur, balas mereka. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana Tuan Hakim. Ada apa Tuan? Kenapa Tuan memanggil saya? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, uang warga yang ada di peti istanaku dicuri orang, balas Tuan Hakim. Loh, kok bisa dicuri Tuan? Bukankah petinya terbuat dari besi? Dan gemboknya juga besar dan kuat? Tanya Abu Nawas heran. Ya begitulah Abu Nawas. Tapi aku yakin si pencuri itu menggunakan kunci yang aku simpan. Dia tahu di mana aku menyimpannya. Sepertinya ini kelakuan orang dalam Abu Nawas, jawab Tuan Hakim. Lalu nasib warga yang uangnya hilang bagaimana Tuan Hakim? Tanya Abu Nawas. Oh, itu nggak usah khawatir. Semuanya pasti akan aku ganti. Sekarang yang lebih penting bagaimana caranya supaya kunci peti ini aman Abu Nawas. Nah, kami bersepakat akan menugaskan kamu untuk menyimpan kuncinya. Karena kami yakin kamu itu orang yang paling jujur Abu Nawas, kata Tuan Hakim. Waduh Tuan Hakim, gimana ya? Ya sudahlah, berhubung ini menyangkut keamanan uang warga, aku bersedia mengemban tugas tersebut, ujar Abu Nawas mengiyakan. Akhirnya aku menemukan orang yang cocok di kampung ini. Sekali lagi, kamu itu sudah dikenal orang Abu Nawas. Jadi mereka tidak akan ragu atas jaminanku. Nah, nanti tugasmu, kamu harus menyimpan kunci ini di tempat aman dan memberikannya kepadaku ketika aku membutuhkan, timpal Tuan Hakim. Tenang Tuan Hakim, pokoknya saya jamin, mulai hari ini nggak akan ada lagi orang yang mencuri uang warga. Abu Nawas kemudian mengambil kunci tersebut dan pulang ke rumah. Setibanya di rumah, istrinya bertanya kepada Abu Nawas. Tumben, ada perlu apa Tuan Hakim memanggilmu? Abu Nawas kemudian menjawab. Oh, Tuan Hakim menugaskanku menjaga kunci peti uang warga. Lalu kamu terima tugas tersebut? Tanya istrinya kembali. Iya, mau gimana lagi?
Ini demi keamanan uang orang banyak. Tapi aku bingung, di mana ya aku harus menyimpannya? Balas Abu Nawas. Karena belum menemukan tempat yang aman, terpaksa untuk sementara Abu Nawas selalu membawa kunci tersebut kemanapun ia pergi. Suatu hari kunci itu hilang di rumahnya, yang kebetulan kondisi saat itu sedang gelap. Istrinya kemudian berkata, "Coba nyalakan lilin." Abu Nawas pun bertanya, "Di mana lilinnya?" "Itu di sebelah baratmu," jawab sang istri. "Bagaimana aku bisa tahu arah dalam situasi gelap seperti ini?" balas Abu Nawas. "Ya sudah, kita cari besok pagi saja," ujar sang istri. Esok paginya, Abu Nawas dan istri kembali mencari kunci tersebut. Setelah beberapa lama mencari, akhirnya kuncinya pun ditemukan. "Alhamdulillah, akhirnya ketemu. Kalau kunci ini hilang, aku bisa dihukum Tuan Hakim," ucap Abu Nawas. "Nah, sekarang lebih baik kuncinya disimpan saja. Kalau sampai hilang di jalan gimana? Bisa tambah runyam nanti," kata istrinya menyarankan. Mendengar perkataan istrinya, Abu Nawas pun terdiam. Setelah lama merenung, akhirnya Abu Nawas menemukan ide. "Aku tahu tempat yang paling aman," pikir Abu Nawas. Ia pun segera pergi menuju istana Tuan Hakim. Sesampainya di sana, ia segera menuju tempat di mana peti itu diletakkan. Melihat kehadiran Abu Nawas yang tiba-tiba berada di dalam istananya, sang hakim pun bertanya, "Loh, Abu Nawas, apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sudah menyimpan kuncinya di tempat yang aman?" Abu Nawas kemudian menjawab, "Tentu saja Tuan Hakim, kuncinya aku simpan di tempat yang paling aman." "Baguslah, memang gak salah aku menugaskanmu," ujar Tuan Hakim. "Di mana kamu menyimpannya, Abu Nawas?" tanya Tuan Hakim penasaran. "Memang ada tempat yang lebih aman, Tuan Hakim, selain peti ini?" kata Abu Nawas balik bertanya. "Apa maksudnya, Abu Nawas?" ucap Tuan Hakim kebingungan. "Ya, aku menyimpan kuncinya bersama uang di dalam peti ini. Dengan begitu, mulai hari ini tidak akan ada orang yang akan membukanya," kata Abu Nawas menjelaskan. "Aduh, Abu Nawas, ucap sang hakim sambil menepuk jidat. Kisah selanjutnya. Suatu hari, Abu Jahil tampak berjalan gontai di pasar. Wajahnya terlihat kusut, matanya sembab dan langkahnya berat, seolah-olah baru selesai mendorong unta. Melihat sahabatnya dalam kondisi seperti itu, Abu Nawas pun segera menghampirinya. "Assalamualaikum, Abu Jahil. Mengapa kamu terlihat seperti orang yang baru pulang dari medan perang, Abu Jahil?" sapa Abu Nawas sambil tersenyum penuh tanya. Abu Jahil pun menghela nafas panjang, seolah mengumpulkan tenaga hanya untuk menjawab. "Waalaikumsalam, Abu Nawas. Entah kenapa akhir-akhir ini aku merasa sangat lelah. Padahal aku tidak sedang bekerja berat. Aku cukup makan, tidur pun tidak kurang. Tapi badan ini rasanya seperti dihantam batu besar setiap pagi." Abu Nawas pun mengerutkan kening sambil mengelus janggutnya. Capek itu bukan hanya soal tenaga fisik, Abu Jahil. Ada banyak alasan mengapa tubuh kita bisa merasa lelah. Kadang kita bisa lelah hanya karena terlalu banyak pikiran atau terlalu khawatir akan sesuatu yang bahkan belum terjadi. Abu Jahil pun terkejut. "Tunggu dulu, Abu Nawas. Kamu bilang capek itu bukan cuma soal fisik. Jadi aku bisa merasakan capek hanya karena pikiran?" Abu Nawas pun mengangguk sambil tersenyum bijak. "Benar, Abu Jahil. Banyak orang tak menyadari bahwa pikiran yang berat bisa membebani tubuh lebih dari sekedar pekerjaan berat. Saat kamu terlalu banyak memikirkan masalah atau khawatir akan sesuatu yang belum tentu terjadi, otakmu bekerja keras.
Itulah yang membuatmu merasa lelah meskipun kamu tidak bekerja, Abu Jahil. Abu Jahil pun mengangguk, tampak mulai mengerti. Tapi rasa penasaran di wajahnya belum hilang sepenuhnya. Tapi bagaimana bisa otak yang berpikir membuatku capek? Aku kan cuma duduk, memikirkan banyak hal. Bukannya malah tidak membuang tenaga. Abu Nawas pun tertawa kecil mendengar pertanyaan itu. Ia lalu menunjuk ke sebuah batu kecil yang tergeletak di pinggir jalan. Baiklah Abu Jahil, untuk jawaban pertanyaanmu itu, mari kita lakukan percobaan sederhana. Kamu lihat batu kecil itu? Angkatlah dan pegang erat-erat di tanganmu. Abu Jahil memungut batu kecil itu tanpa banyak berpikir. Oh, batu ini sangat ringan. Aku bahkan tak merasa terbebani sama sekali, Abu Nawas. Nah, sekarang peganglah batu itu dan jangan diturunkan apapun yang terjadi, kata Abu Nawas sambil berjalan. Abu Jahil pun mengikuti Abu Nawas, masih memegang batu itu dengan penuh rasa percaya diri. Setelah beberapa menit, ia mulai merasa aneh. Tangan yang semula terasa ringan sekarang mulai gemetaran. Bahunya pun mulai terasa pegal. Abu Nawas, lama-lama batu ini terasa berat juga ya? Keluh Abu Jahil sambil mengusap keringat yang mulai mengalir di dahinya. Abu Nawas pun tersenyum. Itulah jawabannya, Abu Jahil. Awalnya memang terasa ringan, tapi semakin lama kamu memegangnya, semakin berat bebannya. Sama halnya dengan pikiran dan kekhawatiran. Ketika kamu memikirkan sesuatu terlalu lama tanpa melepasnya, pikiran itu menjadi beban yang membuatmu lelah, Abu Jahil. Abu Jahil pun memandang batu di tangannya dengan penuh perenungan. Ia akhirnya menurunkan batu itu dan mengelus-ngelus tangannya yang pegal. Jadi maksudmu semua ini karena aku terlalu banyak berpikir? Tapi aku tidak bisa berhenti berpikir, Abu Nawas. Aku punya banyak masalah, banyak hal yang harus aku pikirkan. Abu Nawas pun mengangguk tampak memahami. Kamu benar, Abu Jahil. Setiap orang pasti punya masalah, punya kekhawatiran. Tapi terlalu larut dalam pikiran-pikiran itu justru membuat kita semakin lelah. Semakin lama kamu menahan kekhawatiran dalam pikiranmu, semakin berat rasanya. Abu Jahil pun terdiam sejenak tampak merenung. Jadi bagaimana caranya agar aku tidak terlalu lelah dengan pikiran-pikiran ini, Abu Nawas? Abu Nawas pun tersenyum bijak. Sederhana saja, Abu Jahil. Mulailah belajar untuk melepaskan kekhawatiran yang tidak perlu. Cobalah hidup di masa sekarang. Masalah yang sudah berlalu lupakanlah. Hal yang belum terjadi jangan terlalu dipikirkan. Fokuslah pada apa yang ada di depan mata, Abu Jahil. Jangan terlalu memikirkan kekayaan atau jabatan jika itu hanya membuatmu semakin capek. Abu Jahil pun mendengarkan dengan serius lalu bertanya, lalu apakah itu berarti aku harus berhenti memikirkan caraku menjadi kaya tanpa bekerja? Abu Nawas pun tertawa, kali ini terbahak-bahak, hingga menarik perhatian orang-orang di pasar. Hehe Abu Jahil, kalau kamu ingin kaya, kamu harus bekerja keras, bukan hanya bermimpi dan memikirkannya sepanjang hari. Semakin kamu mencoba mencari cara instan, semakin capek pikiranmu karena mencari sesuatu yang tak mungkin. Justru bekerja dengan sungguh-sungguh akan membuatmu lupa pada rasa capek dan khawatir. Kamu akan tidur nyenyak dan bangun dengan segar. Abu Jahil pun tertawa, mengangguk setuju. Baiklah Abu Nawas, mulai sekarang aku akan mencoba mengurangi kekhawatiranku dan tidak terlalu banyak berpikir tentang hal yang belum tentu terjadi. Dan mungkin aku harus mulai berpikir untuk bekerja lebih keras. Mendengar hal itu, Abu Nawas pun tersenyum puas. Itulah jawaban dari semua kelelahanmu, Abu Jahil. Jangan hanya memikirkan mimpi, tapi mulailah menjalani apa yang ada di depan mata dengan sepenuh hati. Hidupmu akan terasa lebih ringan dan tubuhmu pun akan merasa lebih segar. Sejak hari itu, Abu Jahil perlahan mulai menjalani hidupnya dengan lebih ringan. Ia berhenti memikirkan hal-hal yang tidak perlu dan mulai fokus pada kerja keras. Anehnya, ia benar-benar merasa lebih segar dan tidak lagi mudah lelah seperti dulu. Kisah selanjutnya.
Alkisah, ada seorang gubernur yang selalu membanggakan dirinya. Ia mengaku bahwa kemajuan kota Baghdad adalah berkat kerja kerasnya. Ia sering membicarakan infrastruktur dan bangunan kota yang kini tampak lebih indah dan modern. Jalanan yang dulunya rusak kini menjadi baik dan tertata rapi. Atas prestasinya tersebut, Baginda Raja menobatkannya sebagai gubernur terbaik. Selain itu, ia juga menerima banyak hadiah dan penghargaan. Padahal semua kemajuan itu sebenarnya adalah hasil kerja Abu Nawas dan kawan-kawannya. Mulai dari ide hingga pelaksanaan, semuanya adalah usaha Abu Nawas dan kawan-kawan. Sang gubernur hanya sekedar meresmikan saja. Hingga pada suatu hari, Baginda Raja memanggil sang gubernur dan Abu Nawas ke istana. Keduanya pun berangkat bersama. Dan sesampainya di sana, mereka disambut hangat serta dipersilakan duduk di aula kerajaan. Baginda Raja kemudian berkata, "Aku salut denganmu, gubernur. Baru 2 bulan kamu menjabat sebagai gubernur, tapi kemajuan kota Baghdad sangat luar biasa." "Terima kasih, Paduka. Saya memang pantas mendapatkan pujian itu. Kedepannya, saya akan berusaha agar Baghdad menjadi kota paling hebat di dunia, Paduka," jawab sang gubernur dengan penuh rasa bangga. Namun ia sama sekali tidak menyebut nama Abu Nawas. Abu Nawas hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar kesombongan sang gubernur. "Bagaimana kalau kita rayakan dengan acara makan-makan?" usul Baginda Raja. Sang gubernur langsung setuju. Ia bahkan menawarkan diri untuk memasak hidangannya. "Apa kau yakin bisa memasak?" tanya Baginda Raja. "Tentu, Paduka. Selain sebagai gubernur yang hebat, saya juga pandai memasak. Saya jamin masakan saya lebih lezat daripada masakan istana, Paduka," ujarnya dengan percaya diri. Baginda Raja pun mempersilahkan sang gubernur untuk memasak. Dan singkat cerita, setelah hidangannya matang, beberapa pelayan istana membawanya ke hadapan Baginda Raja. Hidangan itu kemudian diletakkan di atas meja makan. Baginda Raja dan Abu Nawas mulai mencicipinya karena saking lezatnya makanan itu habis tak tersisa. "Bagaimana menurut Paduka dengan hidangan yang aku buat?" tanya sang gubernur. "Masakanmu luar biasa, sangat lezat. Aku sangat menikmatinya," jawab Baginda Raja. Namun ketika giliran Abu Nawas ditanya, Abu Nawas malah memanggil pelayan istana. "Wahai pelayan, hidangan yang kau bawa tadi sangat enak dan lezat. Terima kasih telah membawakannya." Sikap Abu Nawas ini tentu membuat sang gubernur tersinggung. Abu Nawas, aku yang memasak hidangan ini. Pelayan itu kan cuma membawanya. Kenapa kamu malah memujinya?" ujar sang gubernur dengan nada kesal. "Loh, di mana salahnya kalau aku hanya peduli pada orang yang membawakannya, bukan yang membuatnya?" jawab Abu Nawas dengan santai. Mendengar hal itu, sang gubernur semakin emosi dan membentak. "Dasar manusia bodoh, tidak tahu etika dan adab." Melihat situasi yang memanas, Baginda Raja pun segera melerai mereka. "Wahai Abu Nawas, apa susahnya memuji masakannya? Kenapa kamu bersikap seperti itu?" tanya Baginda Raja. "Begini, Paduka," jawab Abu Nawas. "Saya hanya ingin Tuan Gubernur itu merasakan apa yang saya rasakan, Paduka." "Apa maksudmu, Abu Nawas?" tanya Baginda Raja. Abu Nawas pun lalu menjelaskan. "Ketahuilah, Paduka, kemajuan pembangunan kota Baghdad adalah hasil ide dan pelaksanaan saya bersama kawan-kawan. Sedangkan Tuan Gubernur itu hanya sekedar meresmikan, Paduka. Tapi dia mengaku seolah-olah semua itu adalah kerja kerasnya. Ketika dia mendapatkan hadiah dan penghargaan, dia sama sekali tidak membagikannya kepada orang-orang yang telah berjasa membangun kota Baghdad. Namun saat saya memuji pelayan yang membawakan hidangan, Tuan Gubernur langsung marah-marah dan berkata kasar kepada saya. Jika dia kesal hanya karena itu, bagaimana dengan perbuatan yang lebih parah, yaitu mengeklaim hasil kerja keras orang lain?" Mendengar penjelasan panjang lebar Abu Nawas, wajah sang gubernur yang awalnya dipenuhi amarah berubah menjadi malu. Ia pun segera meminta maaf atas sikapnya. Kisah selanjutnya.
Sudah tak dimungkiri lagi, kecerdikan Abu Nawas memang jauh di atas rata-rata. Belum pernah ada orang seantero Baghdad yang bisa mengalahkan Abu Nawas. Bahkan sekelas Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun dibuatnya tak berkutik. Malah tak jarang Baginda Raja menahan malu akibat dari kekalahannya. Setelah sebelumnya Baginda Raja mengusir Abu Nawas dari kampung halamannya, dan hanya boleh kembali jika dan hanya jika tidak berjalan kaki, tidak berlari, tidak melompat, merangkak, mengesot, dan menunggang semua jenis kendaraan. Kali ini Baginda Raja ingin kembali menguji kepintaran Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja mencari-cari alasan untuk menghukumnya. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Dan singkat cerita, ketika Abu Nawas sampai di istana, ia langsung menghadap Baginda Raja. "Ampun Paduka, ada keperluan mendesak apa Paduka memanggil hamba?" tanya Abu Nawas. "Iya Abu Nawas, kamu ingat perlakuanmu padaku yang hampir membuatku terbunuh. Kamu menjualku sebagai budak. Kamu pernah menumbalkanku ke suku kanibal. Dan kamu juga pernah menjadikanku untuk umpan macan. Hukuman mati pantas untuk orang sepertimu Abu Nawas," kata Baginda Raja dengan tegas. "Tapi Paduka, itu semua kan kejadian sudah lama. Kenapa Paduka mengungkitnya kembali?" tanya Abu Nawas dengan ketakutan. "Ya, memang. Tapi kamu belum mendapat hukuman atas ulahmu itu. Dan karena kejadian itu sudah lama, aku akan meringankan hukumanmu dari hukuman mati menjadi hukuman diasingkan. Kamu harus meninggalkan negeri ini. Atau kalau tidak, kamu akan dipenjara dengan berbagai siksaan yang menyakitkan," tegas Baginda Raja. Abu Nawas pun hanya bisa terdiam dengan muka murungnya. Ia teringat akan anak istrinya. Bagaimana kehidupannya kalau sampai ia tinggalkan? Untuk membawa mereka bersamanya juga tak mungkin, karena keluar dari Baghdad adalah perjalanan yang cukup jauh dan lama. "Ingat Abu Nawas, mulai besok kamu tidak boleh lagi menginjakan kaki di tanah negeri ini. Dan kamu jangan mengakaliku dengan cara naik kendaraan," kata Baginda Raja dengan serius. Lalu Abu Nawas meninggalkan istana dengan perasaan kalut malutnya. Malam hari ia penuhi dengan merenung, sambil sesekali mencari cara agar ia bisa melaksanakan hukuman tanpa harus meninggalkan anak istrinya. Tiba-tiba matanya tertuju pada suatu benda mainan dari anaknya. Seketika itu juga sebuah solusi ia temukan. Abu Nawas tampak cerah, hilang sudah semua beban. Keesokan paginya, Baginda Raja memerintahkan kedua pengawalnya pergi ke rumah Abu Nawas untuk memeriksa apakah Abu Nawas sudah menjalankan hukuman atau belum. Tapi ketika si pengawal sampai di rumah Abu Nawas, mereka sangat terkejut mendapati Abu Nawas masih berada di rumahnya. Dia belum menjalankan hukuman dari Baginda Raja. Bukannya keluar meninggalkan negeri Baghdad, Abu Nawas malah berenang di kolam kecil di depan rumahnya. Abu Nawas, kenapa kamu belum juga meninggalkan negeri ini? Baginda Raja akan memerintahkanmu untuk tidak lagi menginjakan kaki di tanah negeri ini," bentak para pengawal. "Loh, sudah. Aku sudah menjalani hukuman dari Baginda Raja. Coba kalian lihat. Aku tidak menginjak tanah negeri ini kan? Aku sedang berada di atas air," jawab Abu Nawas dengan tenang. Para pengawal pun tak mampu lagi mendebat Abu Nawas, sehingga mereka meninggalkan rumah Abu Nawas dan kembali ke istana. Pengawal itu kemudian melaporkan apa yang mereka lihat kepada Baginda Raja. Baginda Raja pun tak kehilangan akal. Ia memerintahkan pengawalnya untuk memanggil Abu Nawas agar datang ke istana. Dalam pikirnya, mana mungkin Abu Nawas bisa datang ke istana tanpa menginjak kaki di tanah dan tanpa naik kendaraan. Dan apabila Abu Nawas tidak datang, berarti ia telah berani mengingkari titah rajanya. Maka hukuman lebih berat akan menantinya. Tetapi Abu Nawas bisa datang ke istana tanpa perasaan was-was sedikit pun. Mengetahui hal itu, Baginda Raja langsung berkata, "Abu Nawas, aku akan menghukummu karena kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Kamu belum meninggalkan negeri ini. Dan sekarang lihatlah kamu seperti orang gila.
berjalan di atas egrang seperti anak kecil, kata Baginda Raja berpura-pura marah. Tunggu dulu Paduka Yang Mulia, saya ingat betul apa yang Paduka katakan kemarin. Saya kan tidak boleh menginjakan kaki di tanah negeri ini, dan saya juga tidak boleh mengakalinya dengan naik kendaraan. Tadi pagi saya kan mandi di kolam di rumah saya, dan itu tidak menginjak tanah Paduka. Saya kan di atas air. Dan sejak kemarin juga saya berjalan di atas egrang ini. Seperti yang Paduka lihat sendiri ini, saya tidak menginjakkan kaki di tanah negeri ini, jelas Abu Nawas. Lagi-lagi Baginda Raja tak mampu mendebat Abu Nawas, dan ia hanya bisa menahan tawanya. Kisah selanjutnya. Sungguh sial nasib Abu Nawas karena seringnya begadang sampai lupa waktu. Kini ia dilarang istrinya keluar rumah. Jangankan tongkrongan malam, di saat siang hari pun tidak diperbolehkan. Kalau sampai melanggar larangan tersebut, istrinya mengancam akan pulang ke rumah orang tuanya. Akhirnya dengan berat hati, Abu Nawas pun menuruti perkataan istrinya. Tapi Abu Nawas tak diragukan lagi sejuta akal cerdiknya. Ia bisa keluar nongkrong tanpa harus melanggar larangan istrinya itu. Berikut kisah lengkapnya. Sudah seminggu, Abu Nawas diam di rumah menuruti keinginan istrinya. Abu Nawas pun mulai terlihat jenuh dengan suasana di dalam rumah. Dan untuk mengusir kejenuhannya, Abu Nawas melakukan aktivitas membelah kayu-kayu yang ia dapatkan dari hutan. Suatu hari sang istri berkata kepadanya, "Suamiku, rasanya aku ingin makan daging ayam. Cobalah kau ke pasar beli daging ayam." Pucuk dicinta ulam pun tiba. Kesempatan ini tak disia-siakan oleh Abu Nawas. Ia pun segera mengabulkan permintaan istrinya. "Tapi awas, jangan sampai torongan dengan kawan-kawanmu," ancam sang istri. Maka pergilah Abu Nawas ke pasar. Di tengah perjalanan, ujian mulai datang kepadanya. Ia bertemu dengan sahabatnya. Abu Nawas, kok sekarang jarang kelihatan? Kami sudah kangen loh dengan cerita-ceritamu," kata sahabatnya. "Iya nih, akhir-akhir ini aku ada kesibukan yang gak bisa aku tinggalkan," balas Abu Nawas berpura-pura. "Oh gitu? Nah, ini kan mumpung kamu bisa keluar. Ayo kita ngumpul di warung. Di sana sudah banyak kawan kita menunggu," ajak sahabatnya. Awalnya Abu Nawas langsung menolak. Ia teringat akan mandat sang komandan. Tapi karena terus-terusan didesak, ia pun akhirnya ikut juga. Sesampainya di warung, Abu Nawas disambut hangat oleh kawan-kawannya. Lalu mereka ngobrol ngalor ngidul dengan diselingi canda tawa. Karena saking asiknya ngobrol, Abu Nawas pun sampai lupa waktu. Dan ketika waktu sudah menjelang sore, ia baru teringat akan pesan sang istri. "Waduh, celaka nih. Bisa-bisa istriku ngambek pulang ke rumah orang tuanya. Mana aku belum beli ayam lagi," kata Abu Nawas dalam hati. Abu Nawas, kenapa kok kamu kelihatan gelisah begitu?" tanya kawannya. "Aku lupa belum beli ayam. Kira-kira jam segini masih ada yang buka enggak ya?" kata Abu Nawas kebingungan. "Oh, gak usah khawatir Abu Nawas. Aku punya banyak ayam di rumah," balas kawannya. "Yaudah, ayo ke rumahmu sekarang," timpal Abu Nawas. Setelah berhasil mendapatkan ayam, Abu Nawas masih terlihat gelisah. Ia pun terus memutar otaknya supaya sang istri tidak jadi marah. Tiba-tiba muncullah ide yang cemerlang. Abu Nawas yang tadinya membeli 1 ekor ayam, kini ditambah menjadi 4 ekor. "Kamu serius Abu Nawas? Terus gimana cara kamu membawanya?" tanya kawannya. "Kan aku bisa minta bantuanmu. Aku bawa 2 ayam, terus kamu juga bawa 2, jawab Abu Nawas.
Kawannya pun setuju dan ikut membawakan ayamnya. Setelah mereka berdua sudah dekat dengan rumah Abu Nawas meminta kepada kawannya untuk melepaskan ayam yang dibawanya itu. "Nah, sekarang kamu langsung pulang aja, jangan sampai istriku melihatmu. Bisa bahaya nanti," kata Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas mulai menggiring keempat ayam tersebut dengan menggunakan tongkat kayu. Ketika akan memasuki halaman rumah, Abu Nawas berteriak, Ayo, cepetan jalan. Sebentar lagi sudah nyampe rumah." Mendengar ada suara teriakan suaminya, istri Abu Nawas pun segera keluar. Rupanya sang istri sudah sangat emosi dan sudah mengemasi baju-bajunya untuk pulang ke rumah orang tuanya. Tapi begitu melihat Abu Nawas menggiring ayam, ia malah tertawa dan tak jadi marah. Waduh, suamiku bawa ayam kok digiring. Pantesan jam segini baru nyampe rumah, kata sang istri sambil tertawa. "Ya ini masalahnya, ayamnya kan ada 4. Susah kalau dibawa pakai tangan," balas Abu Nawas. "Loh, aku kan mintanya beli 1 ekor. Kenapa kok belinya 4? Tanya sang istri. "Begini, wahai istriku sayang, nanti kalau kamu ingin makan daging ayam lagi, kan kamu gak perlu repot-repot pergi ke pasar," jawab Abu Nawas beralasan. Mendengar hal itu, sang istri pun bertambah bahagia dan melayang-layang. "Suamiku memang sangat pengertian," kata sang istri dalam hati. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, sebagai suatu keluarga, sudah seharusnya untuk saling menjaga hati dan perasaan, saling membahagiakan dan saling mengerti satu sama lain, selalu harmonis dan selalu romantis. Semoga bermanfaat, dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Pada suatu pagi yang cerah di istana, Baginda Raja Harun ar-Rasyid sedang duduk di singgasana dengan wajah penuh rasa penasaran. Para penasehatnya berdiri di sekelilingnya untuk menunggu perintah. Namun di hari itu, Baginda Raja tampaknya terjebak dalam sebuah pertanyaan yang mengganggu pikirannya. Para penasehatku, kata Baginda Raja memulai dengan suaranya penuh kebingungan. Aku selalu penasaran dengan satu hal. Sebenarnya siapa yang menemukan bahasa untuk pertama kali? Bagaimana bisa kita, manusia, bisa berkomunikasi dengan kata-kata? Apakah bahasa itu muncul begitu saja ataukah ada yang menemukannya? Semua penasehat saling berpandangan. Mereka tercengang dan terdiam sejenak, tak tahu harus berkata apa. Salah satu penasehat yang lebih tua yang sudah berpengalaman akhirnya mengangkat tangan dan berkata, "Paduka yang mulia, mungkin bahasa itu adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sejak penciptaan pertama kali, Paduka." Namun jawaban itu tidak memuaskan hati Baginda Raja. "Oh tentu, itu mungkin benar," kata Baginda Raja. "Tetapi aku ingin tahu lebih dalam. Aku ingin tahu siapa yang pertama kali mengucapkan kata-kata dan bagaimana kata-kata itu bisa terbentuk." Para penasehat terdiam lagi, tidak ada yang berani memberikan jawaban yang lebih tepat. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun mulai merasa jengkel. "Apakah tidak ada seorang pun yang tahu?" teriaknya, membuat suasana menjadi tegang. Pada saat itulah Abu Nawas muncul di pintu istana dengan gaya khasnya yang santai dan penuh percaya diri. Ia tersenyum lebar dan melangkah maju. "Wahai Paduka yang mulia, hamba datang untuk memberikan jawaban, Paduka," katanya dengan suara lantang. Baginda Raja Harun ar-Rasyid yang sedikit kesal karena tidak menemukan jawaban dari penasehat-penasehatnya, lalu melihat Abu Nawas dan berkata dengan nada yang pesimis,
Abu Nawas, pasti jawabannya akan lebih aneh dari yang lainnya. Tapi silakan, berikanlah jawabanmu Abu Nawas. Abu Nawas dengan tenang melangkah maju dan berkata, sebenarnya begini Paduka, yang menemukan bahasa pertama kali adalah manusia pertama yang merasa lapar Paduka. Baginda Raja Harun ar-Rasyid terkejut mendengar jawaban itu dan mengernyutkan keningnya. Lapar? Apa hubungannya lapar dengan bahasa? Abu Nawas pun tersenyum dan mulai menjelaskan. Bayangkan Paduka, ketika manusia pertama kali diciptakan dan mulai hidup di dunia ini, mereka pasti merasa lapar. Mereka tidak tahu bagaimana cara mencari makanan atau bagaimana cara berbicara dengan sesama manusia. Namun karena rasa lapar yang begitu besar Paduka, mereka pasti mencoba berkomunikasi dengan cara apapun untuk mencari makanan. Nah, pada mulanya mungkin mereka hanya bisa menggerakkan tangan atau menunjukkan arah tempat makanan berada. Namun lama-kelamaan Paduka, gerakan-gerakan ini mulai berkembang menjadi tanda-tanda, suara-suara, dan akhirnya menjadi kata-kata. Dengan kata lain, dari rasa lapar itulah bahasa pertama kali tercipta Paduka. Ketika manusia pertama kali merasa butuh, mereka mulai mengembangkan cara untuk mengungkapkan kebutuhan mereka. Dan itu adalah awal dari bahasa. Baginda Raja Harun pun terdiam mencerna penjelasan Abu Nawas. Ia memandang Abu Nawas dengan kagum, meskipun sedikit bingung. Kamu memang selalu memiliki cara yang unik untuk menjelaskan segala sesuatu Abu Nawas. Tapi apakah benar begitu bahwa bahasa pertama kali muncul karena lapar? Abu Nawas pun tertawa ringan. Tentu saja Paduka. Lapar adalah dorongan yang kuat dalam diri setiap makhluk hidup. Tanpa rasa lapar, mereka mungkin tidak akan pernah merasa perlu untuk berkomunikasi. Jadi jika kita pikirkan dengan baik, bahasa itu lahir dari kebutuhan. Dan kebutuhan pertama yang paling mendesak bagi manusia adalah mencari makan. Para penasehat yang ada di ruangan itu mulai mengangguk-ngangguk. Beberapa dari mereka terlihat tersenyum. Tentu saja tidak semua orang setuju dengan penjelasan Abu Nawas. Tetapi mereka tidak bisa mengabaikan logika yang ada di balik kata-katanya. Baginda Raja Harun ar-Rasyid pun tersenyum lebar dan berkata, Abu Nawas, jawabanmu sungguh tak terduga, namun menarik. Seperti biasa, kamu selalu tahu bagaimana membuat hal yang rumit menjadi sederhana. Aku tidak tahu apakah benar bahwa bahasa pertama kali muncul karena lapar. Tetapi cara berpikirmu selalu membuatku terkesan Abu Nawas. Abu Nawas pun membungkuk dengan hormat. Terima kasih Paduka yang mulia. Hamba hanya berusaha memberikan yang terbaik Paduka. Baiklah Abu Nawas, lanjut Baginda Raja. Karena jawabanmu yang begitu cerdik dan menghibur, aku akan memberimu hadiah yang besar. Apa yang kamu inginkan? Abu Nawas pun berpikir sejenak dan kemudian menjawab dengan penuh canda. Hadiah yang paling besar adalah jangan membuat hamba menahan lapar lagi Paduka. Semua orang yang mendengar itu pun tertawa terbahak-bahak, termasuk Baginda Raja Harun ar-Rasyid yang akhirnya merasa lega. Baiklah Abu Nawas, aku akan memberimu hidangan terbaik istana. Tetapi ingat, jika aku masih punya pertanyaan-pertanyaan aneh lainnya, aku akan menantimu dengan jawaban yang lebih cerdik. Dengan tawa yang riuh, Abu Nawas pun meninggalkan istana dengan senyum yang lebar. Baginda Raja Harun ar-Rasyid merasa senang karena walaupun pertanyaannya belum terjawab dengan pasti, ia mendapatkan pelajaran bahwa terkadang hal-hal sederhana bisa memberikan pencerahan yang luar biasa. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari di istana, Baginda Raja memanggil Abu Nawas untuk berdiskusi. Kali ini Baginda Raja mendengar banyak perdebatan di kalangan rakyat tentang poligami. Terutama pertanyaan, mengapa seorang pria boleh beristri lebih dari satu, sementara seorang wanita tidak boleh bersuami lebih dari satu. Abu Nawas, ujar Baginda Raja, duduk di singgasana dengan wajah penuh teka-teki. Menurutmu, mengapa seorang pria boleh memiliki istri lebih dari satu, tetapi seorang wanita tidak boleh memiliki suami lebih dari satu?
Abu Nawas yang memang terkenal bijak dan cerdik tersenyum. Ia tahu Baginda Raja sedang mengujinya dengan pertanyaan-pertanyaan yang rumit. Dengan santai ia berkata, "Paduka yang mulia, pertanyaan ini cukup menarik. Jawabannya sebenarnya sederhana Paduka, namun sulit dijelaskan tanpa contoh. Jika Paduka mengizinkan, saya ingin menunjukkan jawabannya melalui sebuah perumpamaan Paduka." Baginda Raja Harun Ar-Rasyid pun mengangguk semakin penasaran. "Baiklah Abu Nawas, apa yang kau butuhkan untuk menjelaskan jawabannya?" "Saya hanya membutuhkan beberapa gelas kosong dan sebuah teko air Paduka." Baginda Raja mengangkat alis, tetapi ia memerintahkan pengawal untuk segera mengambilkan yang diminta Abu Nawas. Tak lama, pengawal pun datang membawa sebuah teko penuh air dan 5 gelas kosong. Abu Nawas mengambil 1 gelas dan menuangkan air dari teko itu hingga gelas terisi penuh. "Perhatikan Paduka yang mulia," kata Abu Nawas sambil mengangkat gelas yang penuh air tersebut. Gelas ini menggambarkan seorang pria yang memiliki 1 istri Paduka. Hidupnya seimbang seperti air yang pas memenuhi gelas ini. Perhatiannya tercurah sepenuhnya. Begitu pula tanggung jawabnya. Tidak ada yang kurang dan tidak ada yang lebih Paduka. Baginda Raja pun mengangguk memperhatikan dengan serius. Abu Nawas lalu mengisi 2 gelas lainnya dengan membagi air dari teko itu. Kedua gelas itu pun terisi dengan sama rata. Inilah gambaran seorang pria yang memiliki 2 istri Paduka. Dia harus membagi perhatiannya dan keadilannya secara merata, seperti air yang saya bagi di antara 2 gelas ini Paduka. Begitu juga ketika seorang pria memiliki 3 atau 4 istri. Lanjut Abu Nawas sambil mengisi 2 gelas lainnya. Walaupun memiliki lebih dari 1 istri, selama pria itu mampu berlaku adil dan bijaksana, hidupnya masih bisa seimbang Paduka. Ia seperti teko ini yang dapat mengalirkan air ke lebih dari 1 tempat tanpa kehilangan esensi dirinya. Namun ia harus bijaksana dalam membagi airnya agar semua gelas tetap terisi. Baginda Raja mengangguk-angguk sambil manggut-manggut, tetapi tampaknya ia masih belum sepenuhnya puas. "Lalu bagaimana jika seorang wanita memiliki lebih dari 1 suami Abu Nawas?" tanyanya dengan penasaran. Abu Nawas pun tersenyum bijak, lalu mengambil semua gelas yang telah terisi. Ia menuangkan semua air dari ke-5 gelas itu kembali ke 1 gelas yang kosong. Tentu saja air meluap dari gelas tersebut, tumpah ke meja dan jatuh ke lantai. Inilah yang akan terjadi Paduka yang mulia jika seorang wanita memiliki lebih dari 1 suami. Ketika semua cinta, perhatian, dan tanggung jawab dari para suaminya ditumpahkan ke 1 hati dan 1 jiwa, maka akan timbul kekacauan. Tidak mungkin 1 wadah dapat menampung semuanya tanpa meluap seperti air yang meluber ini Paduka. Jelas Abu Nawas sambil tersenyum. Baginda Raja tercengang mendengar penjelasan sederhana namun sangat bijaksana dari Abu Nawas itu. Dengan cara yang sangat mudah dimengerti, Abu Nawas telah menjelaskan bahwa poligami adalah sebuah tanggung jawab yang besar dan tidak dapat diterapkan sama bagi pria dan wanita. Namun tiba-tiba seorang perangkat istana maju merasa ragu. "Tapi Abu Nawas, bukankah di dunia ini semua manusia itu setara?" tanyanya. "Bukankah jika pria bisa memiliki lebih dari 1 istri, maka seharusnya wanita pun bisa?" Abu Nawas pun berpikir sejenak dan menjawab dengan tenang. "Benar, kesetaraan itu penting. Namun setara tidak selalu berarti sama dalam setiap peran dan tanggung jawab. Sama seperti Baginda Raja yang memiliki banyak menteri. Jika semua menteri bisa memiliki kuasa seperti raja, maka sistem akan kacau. Setiap peran memiliki tanggung jawab yang unik, termasuk dalam hal poligami." Baginda Raja pun tersenyum puas, bangkit dari singgasananya dan bertepuk tangan. "Kamu benar-benar bijaksana Abu Nawas. Kamu berhasil menjawab pertanyaan ini dengan sangat cerdas dan mudah dimengerti. Rakyat pasti akan belajar banyak dari penjelasanmu ini Abu Nawas." Sejak hari itu Abu Nawas pun menjadi semakin dihormati, tidak hanya sebagai orang yang pandai berbicara, tetapi juga sebagai sosok yang bijaksana dalam memahami kehidupan dan keadilan. Kisah selanjutnya.
Mempunyai kebun mangga yang sedang berbuah memang sesuatu yang sangat menyenangkan. Apalagi sebentar lagi sudah bisa dipanen. Itulah kebun mangga Abu Nawas, yang sedari kecil tanamannya dirawat dengan sepenuh hati. Tapi ada saja hal aneh yang dialami Abu Nawas. Kebun mangga yang sebentar lagi panen itu ternyata berkali-kali diambil oleh maling. Bahkan sempat-sempatnya maling itu makan buah mangga di kebun. Ini terbukti dari banyaknya kulit dan biji mangga yang berserakan di bawah pohon. Usut punya usut, ternyata yang mencuri di kebun mangga Abu Nawas adalah seorang pengemis yang bernama Mang Sarmun. Kebanyakan warga memanggilnya Sarmis, Sarmun si pengemis. Awalnya Abu Nawas membiarkannya, lebih karena kasihan. Karena memang kehidupan Mang Sarmis ini jauh dari kata cukup. Ia hanya mengandalkan pemberian dari orang lain. Tapi lama-kelamaan ternyata Mang Sarmis ini menjadi kebiasaan. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas geram. Hingga akhirnya Abu Nawas memutuskan hendak memberinya pelajaran. Ketika Mang Sarmis tengah mengambil buah-buahan di kebun, Abu Nawas langsung menangkapnya. "Kau pikir buah-buahan di kebun ini punya keluargamu apa? Aku susah payah merawatnya. Kamu malah enak-enakan mengambilnya," bentak Abu Nawas. Tapi dengan entengnya, Mang Sarmis membalas. "Loh, kamu gak tahu? Aku ini kan hamba yang dicintai Allah. Bukankah Allah mencintai fakir miskin? Dan kebun ini sejatinya adalah milik Allah, kan? Begitu juga buah-buahan yang ada di dalamnya. Jadi aku hanya memakan yang merupakan milik Allah, karena aku ini kan hamba Allah yang dicintainya." Mendengar hal itu Abu Nawas pun hanya terdiam, karena pada dasarnya apa yang dikatakan Mang Sarmis memang benar adanya. Ia pun lalu melepaskan Mang Sarmis. Rupanya alasan tersebut selalu diucapkan manakala tertangkap basah mengambil buah di kebun Abu Nawas. Dan lagi-lagi Abu Nawas kembali melepaskannya. "Kalau begini terus caranya, panen kebunku bisa rugi," batin Abu Nawas. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menemukan sebuah ide yang cemerlang. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas membuat tongkat kayu dan dibawa ke kebun miliknya. Setibanya di sana, selang tidak berapa lama, datanglah Mang Sarmis untuk mengambil buah mangga. Meskipun dia melihat ada Abu Nawas di situ, ia tak memperdulikannya sama sekali. Dengan santainya, Mang Sarmis mengambil buah-buahan dan memakannya. Kesempatan ini langsung digunakan Abu Nawas untuk menjalankan rencananya. "Woi, lagi ngapain kamu?" tanya Abu Nawas. "Kamu gak lihat? Hamba Allah ini sedang memakan buah mangga milik Allah. Apakah ada yang salah?" kata Mang Sarmis balik bertanya. "Oh enggak, gak ada yang salah kok," balas Abu Nawas. Akan tetapi tiba-tiba Abu Nawas memukulnya dengan tongkat kayu yang sudah ia siapkan dari rumah. Sontak Mang Sarmis menjerit kesakitan. "Celakalah kamu, berani-beraninya menyakiti hamba Allah," umpat Mang Sarmis. Abu Nawas pun membalas, Loh, aku kan memukul hamba Allah dengan tongkat kayu dari pohon Allah, karena inilah tugasku menjaga kebun milik Allah." Mang Sarmis tak mau kalah. "Tapi aku kan hamba yang dicintai Allah," ujar Mang Sarmis. Namun Abu Nawas juga tak kehilangan akal. "Memang Allah sudah memberi izin padamu? Oh, atau perlu aku bantu kamu berjumpa dengan Allah, biar kamu bisa minta izin langsung padanya?" kata Abu Nawas. "Gimana caranya?" tanya Mang Sarmis heran. "Itu sih gampang. Tunggu kamu di sini. Aku ngambil pedang dulu di rumah untuk menebas batang lehermu," jawab Abu Nawas. Mendengar hal itu, Mang Sarmis pun kincep, tak bisa berkata-kata. "Hei Sarmis, denger ya. Kalau kamu ulangi lagi, aku tak segan-segan membuatmu minta izin pada Allah langsung," ancam Abu Nawas. Mang Sarmis pun langsung lari terpontang-panting ketakutan.
Dan sejak saat itu, Mang Sarmis tak pernah lagi mengambil buah-buahan di kebun milik Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Seringnya Baginda Raja pergi berburu ke hutan membuatnya selalu meninggalkan istana, sehingga tugasnya sebagai raja kini seringkali diabaikan. Sang raja menjadi jarang menemui rakyatnya manakala ada yang akan mengadukan masalahnya, dan urusan-urusan kerajaan selalu ia tinggalkan. Melihat hal ini, Abu Nawas pun merasa kecewa. Ia bingung harus dengan cara apa menyadarkan rajanya itu. Kalau menegurnya secara langsung, justru akan membuat Baginda Raja murka. Bisa-bisa Abu Nawas malah dipenjara. Hingga pada suatu hari, datanglah beberapa utusan kerajaan menemui Abu Nawas di rumahnya. "Tuan Abu, Anda dipanggil Baginda Raja ke istana," kata salah satu dari mereka. "Ada keperluan apa?" tanya Abu Nawas. "Baginda Raja ingin mengajak Tuan Abu pergi berburu," jawabnya. Mendengar itu, Abu Nawas pun hanya mengelus dada. Sampai kapan Baginda Raja akan terus begini? Batin Abu Nawas. Tapi tak lama kemudian muncul ide cemerlang di otaknya. Ia memanfaatkan kesempatan ini untuk menyadarkan Baginda Raja. "Bilang saja sama rajamu itu bahwa Abu Nawas mempunyai sesuatu yang berharga yang tak mungkin ia tinggalkan. Sesuatu itu tak ternilai harganya. Bahkan Baginda Raja sendiri tak akan mampu membelinya karena harganya terlalu mahal," tutur Abu Nawas. Maka pulalah mereka dan menyampaikan apa yang dikatakan Abu Nawas kepada Baginda Raja. "Kalian melihat barangnya?" tanya Baginda Raja penasaran. "Tidak, Paduka Yang Mulia. Dia tidak menunjukkannya kepada kami," jawab mereka. Hal ini membuat Baginda Raja semakin penasaran. Bahkan ia sampai tak jadi berburu gara-gara mendengar ucapan Abu Nawas ini. Barang apa sih yang dimiliki Abu Nawas? Aku jauh lebih kaya daripada dia. Tapi kenapa dia sampai mengatakan kalau aku tak mampu membelinya? Tanya Baginda Raja dalam hati. Tak ingin berlama-lama dengan rasa penasarannya, Baginda Raja segera mengajak beberapa pengawal untuk mendatangi rumah Abu Nawas. Sesampainya di sana, tanpa basa-basi, Baginda Raja langsung bertanya, "Ya Abu Nawas, apa benar kamu mempunyai sesuatu yang sangat berharga?" "Benar, Paduka Yang Mulia. Itulah sebabnya saya tak bisa ikut Paduka berburu, karena saya harus menjaganya," jawab Abu Nawas. "Bagaimana kalau aku beli dengan harga 100.000 dinar?" tawar Baginda Raja. "Maaf, Paduka Yang Mulia. Saya tidak akan menjualnya. Bahkan dengan harga 1 juta dinar sekalipun," sahut Abu Nawas. "Serius Abu Nawas?" tanya Baginda Raja heran. "Tentu Paduka, karena nilainya ini lebih daripada istana Paduka dan seisinya," jawab Abu Nawas. "Bisa kau tunjukkan sesuatu itu padaku?" pinta Baginda Raja. "Begini Paduka, sesuatu itu adalah waktu. Saya tidak mungkin membuang-buang waktu dengan pekerjaan yang tidak ada gunanya. Sementara saya punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi keluargaku. Begitu pula dengan Paduka Yang Mulia. Bukankah Paduka adalah seorang raja, di mana seorang raja punya tanggung jawab untuk mengayomi dan melindungi rakyatnya? Hidup di dunia ini hanya sementara Paduka, dan kita akan diminta pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan kelak di akhirat. Apakah Paduka sudah siap menghadapi itu? Sementara akhir-akhir ini banyak rakyat yang tak bisa menemui Paduka untuk mengadukan masalahnya. Kemana Paduka selama ini? Kenapa Paduka tidak ada di istana layaknya seorang raja? Lalu bagaimana dengan kerajaan yang Paduka pimpin? Apakah Paduka tahu beberapa menteri telah berbuat zalim dan korupsi? Paduka hanya mementingkan kesenangan tanpa memikirkan nasib rakyatnya," tutur Abu Nawas. Mendengar itu, seketika Baginda Raja pun tertunduk dan menyadari kekhilafannya. "Kamu benar Abu Nawas, kamu benar.
Tapi ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di hatiku. Kalau waktu memang paling berharga, mengapa begitu banyak orang yang membuangnya dengan sia-sia? Tanya Baginda Raja. Ya, karena mereka tak menghargainya, Paduka. Itu sama saja dengan mereka tak menghargai dirinya sendiri. Mereka akan menyesali masa yang telah berlalu. Tapi anehnya, mereka tidak menyesali waktu yang telah terbuang percuma. Kalau terus-terusan seperti itu, selamanya mereka akan hidup dalam penyesalan, jawab Abu Nawas. Mendengar penuturan Abu Nawas, Baginda Raja kini mulai menyadari akan tanggung jawab besar yang diamanahkan kepadanya. Sejak saat itu, ia lebih mementingkan urusan kerajaan daripada kesenangannya semata. Rakyat pun kini mulai lebih mudah menemui rajanya.